Iya, pemirsa, Istimewa Ulama 4 yang digelar di Bogor, Jawa Barat 5 Agustus 2019 lalu merekomendasikan mewujudkan NKRI Syariah berdasarkan Pancasila. Namun hasil Istimewa Ulama ini ditolak pihak Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang menegaskan Indonesia bukan negara berdasarkan Istimewa Ulama. Apa sebenarnya maksud Istimewa Ulama NKRI Syariah berdasarkan Pancasila itu, dan benarkah hasil Istimewa Ulama itu dalam mengganggu Bhinneka Tunggal Ika? Kami akan membahasnya bersama para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya ke Pak Edi dulu. Pak, ini terkait dengan hasil Istimewa Ulama keempat, apa yang dihasilkan? Ya, kita ada beberapa rekomendasi yang memang sudah disampaikan secara luas oleh teman-teman wartawan. Makanya kalau yang ditolak itu yang belah mana saya nggak ngerti. Tadi sebut-sebut tadi kan apa namanya tadi NKRI bersyariah. Berdasarkan Pancasila. Sebelah mana yang ditolak, saya belum ngerti tuh. Baik. Kemudian hasil poin-poin yang disampaikan pada Istimewa Ulama itu seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya normatif aja. Misalnya tadi antara lain kita menolak bernegara itu diurus dengan perilaku kecurangan, kezaliman, ketidakadilan. Itu kan normatif saja. Saya kira siapapun yang bertemu akan sependapat dengan antara lain keputusan seperti itu. Baik, saya ke Pak Maman. Pak, kalau melihat dari hasil istimewa sendiri, Bapak sendiri pandangannya seperti apa? Ya, yang pertama tentu kebebasan berpendapat dan berkumpul itu dijamin konstitusi. Itu poin pentingnya, dan kita mengapresiasi siapapun yang berkumpul, termasuk para ulama, Ustadz Edi dan kawan-kawan. Nah, yang kedua, jalur konstitusi yang demokratis itu memang harus tetap dilalui. Artinya, kalau hasil ijtima ini ingin betul-betul menjadi sebuah muatan politis yang merubah keadaan, maka saya menyarankan teman-teman dari GNP Ulama ini mulailah menyusun sebuah strategi politis, baik itu lewat lobby-lobby di partai politik, masuk di parlemen, ngomong juga di beberapa kementerian, sehingga kecurigaan orang tentang ini ada sesuatu istilah yang agak mengganggu dalam konsep kebinekaan seperti yang dikata Pak Muldoko, itu bisa diantisipasi. Jadi ada perlu jalan strategi yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai niat yang baik dilakukan dengan istilah yang tidak difahami secara tatanan demokratis, akhirnya memunculkan apa yang disebut dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Ini yang seharusnya didorong. Tentu saya sebagai orang partai selalu menginginkan teman-teman agar menjelaskan ini ke publik, melakukan lobby-lobby, sehingga jalur konstitusi itu harus tetap dilalui. Gitu. Baik, Pak Maman, kalau ada beberapa poin yang tadi sempat disebutkan bahwa ini menolak apa yang sudah ditetapkan oleh negara begitu, seperti apa? Ya, kalau kita mendengar penjelasan dari kawan-kawan, sebenarnya niatnya benar kok, bahwa dalam negara demokratis kita perlu menyuarakan bahwa tidak boleh ada kecurangan, penegakan keadilan, pemihakan kepada masyarakat. Yang perlu digarisbawahi itu adalah bagaimana teman-teman yang berkumpul ini memberikan poin-poin yang betul-betul substansional, karena kita tidak hanya ngomong soal syariah pada konteks labeling, tetapi syariah pada konteks substansional, apa yang disebut oleh As-Satibi sebagai maqasidus syariah, bahwa bernegara itu harus menegakkan keadilan, bernegara harus menjamin persamaan orang di depan hukum, bernegara harus menghormati perempuan dan anak-anak, bernegara harus memberikan kemakmuran seluas-luasnya. Nah, apakah lalu dalam sistem yang hari ini sudah dibangun itu belum tercapai dan dikritisi oleh teman-teman? Menurut saya sesuatu yang baik. Suara siapapun harus didengar agar tidak ada orang yang merusak cita-cita besar bernegara kita. Nah, kalau kami di PKB misalnya sudah menganggap bahwa sistem pemerintah dan orang-orang pemerintah sekarang itu sudah cocok dan kompatibel dengan nilai-nilai Islam. Jadi tidak perlu lagi pakai istilah NKRI bersyariah. Cukup dengan yang hari ini ada. Pancasila sesungguhnya kalau diimplementasikan itu udah syariah banget gitu. Baik, Pak Edi sendiri gimana menanggapinya, Pak? Saya sependapat dengan Kiai Maman tadi ya, bahwa kita sebaiknya hal-hal yang bagus itu disampaikan dengan singkatnya dengan diksi yang bagus juga lah, yang orang dipahami. Kita paham betul itu juga. Makanya buat kami yang berkumpul di kemarin Istimewa Ulama itu tidak ada sesuatu yang sebetulnya seperti asing.
kecuali memang selama ini kita sadari ada upaya penggiringan opini yang mengalienisasi. Misalnya istilah syariah. Seolah syariah itu potong tangan. Seolah-olah syariah itu zina di razam. Iya, itu betul. Tapi kan bukan cuma itu. Syariah itu kita sholat, zakat, puasa syariah. Bahkan mengelola hasil bumi, tambang segala macam dengan cara untuk pasal 33 itu sebesar-besar kemakmuran rakyat itu syariah. Ajaran Islam. Ketika seorang sahabat datang ketika Rasulullah duduk, Rasul, saya menemukan tambang garam. Buat saya boleh ya, kata Rasul. Oh ya, boleh ambil. Begitu dia jalan, sahabat sebelah, Rasul, tadi wahyu atau pendapat Anda? Pendapat saya, jangan Rasul, begini. Bahwa tambang itu menguasai hajat orang lain. Oh, panggil lagi, sini. Tidak boleh, harus dikelola oleh negara. Jadi mengelola tambang pun itu bagian dari syariah dan itu Pancasila, bahkan pasal 33 Undang-Undang 45. Baik. Nah, itu yang saya maksud tadi, bahwa di negeri yang mayoritas muslim terbesar dunia ini ada labeling, ada stigmatisasi syariah, khilafah itu sesuatu yang menyeramkan, monster hantu dan sebagainya, sehingga tadi ada kutipan tadi dalam bingkai kebinekaan. Emangnya orang kalau sholat nggak berbineka? Kan enggak juga. Emangnya kalau kita mengelola hasil tambang, hasil bumi dengan semak memorik kepentingan rakyat itu tidak bineka? Justru itu untuk kepentingan rakyat yang sebenar-benarnya. Baik, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami.